Disclaimer, cerita dalam video ini hanya imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan ajakan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Malam itu, seorang pria tua bernama Gwiri Eongja sedang meminta tamunya untuk minum satu gelas alkohol lagi. Tapi sosok misterius itu hanya terdiam. Gwiri Eongja mengatakan bahwa dia telah menunggu selama beberapa dekade tetapi dia tidak menyangka bahwa tamunya itu menolak minum segelas lagi. Sehingga Gwiri Eongja menganggap orang itu memiliki hati dingin. Lalu Gwiri Eongja mengingat pertemuan pertama mereka puluhan tahun lalu. Saat itu mereka berdua sama-sama masih muda. Gwiri Eongja menatap sosok dingin di hadapannya dengan sorot mata sendu. Gwiri Eongja ingat dengan baik kejadian itu sekitar 40 tahun yang lalu. Seorang pria muda datang ke tempatnya dan langsung meminta tolong untuk menggunakan teknik grid regression dan mengirimnya ke masa lalu. Grid regression teknik adalah salah satu pencapaian besar dari keluarga Gui. Teknik ini telah diteliti selama berabad-abad dan diwariskan. Awalnya itu adalah teknik yang nyaris tidak mungkin untuk digunakan. Tapi Gwiri Eongja bisa menyelesaikan teknik itu namun dia memiliki masalah lain. Karena dia membutuhkan 5 bahan penting untuk menyelesaikan teknik itu. Dan kelima bahan itu mustahil untuk dikumpulkan. Karena dia membutuhkan 5 bahan penting untuk menyelesaikan teknik itu. Dan kelima bahan itu mustahil untuk dikumpulkan. Sehingga Gwiri Eongja berjanji akan melaksanakan keinginan sang tuan muda asalkan dia bisa membawakan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan grid regression teknik. Bahan pertama yang dibutuhkan Gwiri Eongja adalah Thunder Bell, artefak suci dari kultus Heavenly Wind, lalu ada Divine Incense Brazier, artefak suci dari keluarga Divine Dragon, Corse Essence dari Cup berumur 10 juta tahun, lalu dia juga butuh Secret Demonic Soul dari kultus Demonic. Gwiri Eongja tidak menyangka bahwa orang di hadapannya bisa mendapatkan semua itu dalam beberapa dekade, tapi untuk mendapatkan bahan terakhir, Secret Demonic Soul dari kultus Demonic, dia menghilang dari dunia untuk waktu yang lama. Gwiri Eongja awalnya berpikir bahwa pria itu mungkin sudah mati di lembah tanpa nama. Benar-benar sulit dipercaya bahwa pria di hadapannya bisa mendapatkan semua bahan-bahan itu. Tuan muda ini hanya mengatakan sungguh berpikir kalau teknik yang disebut grid teknik ini harus dikutuk karena tekniknya membutuhkan bahan-bahan itu. Bahkan dia juga memperhitungkan untuk membunuh Gwiri Eongja. Bukannya takut mendengar ucapan pria itu, Gwiri Eongja terdiam. Dia ingat saat pertama kali tuan muda kedua dari kultur demonik ini datang padanya. Tapi sekarang pria muda itu telah berubah menjadi pria tua yang dipenuhi dengan uban. Akhirnya Gwiri Eongja bertanya sebenarnya kenapa pria itu sangat ingin kembali ke masa lalu. Ekspresi wajah sang tuan muda berubah. Dia menjadi sangat menyeramkan saat mengatakan bahwa dia ingin balas dendam. Gwiri Eongja bertanya lagi apakah mustahil baginya untuk balas dendam bahkan dengan kemampuannya. Sehingga dia hanya memiliki pilihan untuk kembali ke masa lalu. Lalu Gwiri Eongja bertanya siapa orang yang sangat dia benci sampai sebesar ini. Tuan muda kedua menjawab bahwa orang itu adalah Hua Mogi. Gwiri Eongja sangat sakit saat mendengar nama itu. Karena seluruh pemimpin dari 3 kelompok terkuat yang mendukung Murim telah mati di tangan orang itu. Karena dia adalah orang terkuat dalam sejarah masa itu, sekaligus orang terkuat sepanjang era ini. Gwiri Eongja bahkan berpikir tuan muda kedua ini tidak akan bisa mengalahkan orang itu meskipun dia bisa kembali ke masa lalu. Meskipun begitu tuan muda kedua tetap ingin membunuhnya tidak peduli apapun yang terjadi. Karena Heavenly Demon yang mati di tangan Hua Mogi adalah ayahnya. Meskipun begitu, alasan sebenarnya untuk membalas dendam bukan karena kematian ayahnya atau kematian saudaranya. Karena kematian bukanlah hal besar bagi mereka yang telah menyerahkan nyawa kepada Demon untuk terbunuh. Meskipun begitu tuan muda kedua tetap ingin membunuhnya tidak peduli apapun yang terjadi. Karena Heavenly Demon yang mati di tangan Hua Mogi adalah ayahnya. Meskipun begitu, alasan sebenarnya untuk membalas dendam bukan karena kematian ayahnya atau kematian saudaranya. Karena kematian bukanlah hal besar bagi mereka yang telah menyerahkan nyawa kepada Demon untuk terbunuh. Sekarang Gwiri Eongja bertanya, jika nanti tuan muda kedua berhasil kembali ke masa lalu apakah dia bersedia membantunya? Lalu dia meminta tuan muda ini untuk menemui dirinya di masa lalu dan mencegahnya menikah. Sesaat suasana menjadi sangat hening sebelum akhirnya sang tuan muda kedua tertawa terbahak-bahak. Saat berdiri, tubuh tua putra dari Heavenly Demon ini terhuyung-huyung. Gwiri Eongja menghampirinya dengan wajah khawatir sambil bertanya apa pria itu baik-baik saja. Ksatria ini menjawab bahwa dia masih bisa bertahan.
Meskipun dia telah kehilangan satu lengan dan satu mata, tapi itu harga yang murah agar bisa mendapatkan Secret Demonic Soul. Di ruangan khusus, seluruh artefak sudah dikumpulkan. Saat Secret Demonic Soul disatukan dengan semua artefak, energi yang sangat kuat mulai menyebar ke seluruh ruangan. Guiryongja terus merapalkan mantra hingga energi dari semua artefak mulai menyebar. Benturan energi yang sangat hebat itu akhirnya membuat portal yang sangat besar di tengah ruangan. Guiryongja sendiri sampai terkejut melihat keberhasilannya. Saat pria ini ingin menunjukkan hasilnya pada sang tuan muda kedua, dia melihat pria itu terduduk di sisi lain ruangan dengan ekspresi kepayahan. Sang tuan muda kedua tampak sangat pucat seolah dia tidak bisa bertahan. Muncul pemikiran serakah di kepala Guiryongja saat melihat gerbang itu. Dia berjalan menuju ke gerbang itu sambil meminta maaf pada sang tuan muda kedua. Tapi dia berjanji akan mencari dan memberitahu pria itu mengenai bencana yang akan datang. Guiryongja bahkan dengan egois mengatakan bahwa ini adalah keinginan terbesar keluarganya untuk kembali ke masa lalu. Sekaligus keinginan terbesarnya. Tapi tiba-tiba tubuh pria ini tidak bisa bergerak. Karena ternyata demonic acupointnya telah ditutupi. Tiba-tiba sang tuan muda sudah berada di belakang Guiryongja. Dia tidak menyangka Guiryongja melakukan pengkhianatan seperti ini padanya. Dia sangat marah hingga langsung mencekik tubuh Guiryongja yang tidak berdaya untuk melawan. Sambil terbatuk-batuk, Guiryongja memohon maaf. Dia merasa telah kehilangan kewarasan untuk sejenak. Pria ini sadar bahwa tidak seharusnya dia melakukan itu karena dia tahu seberapa sulit bagi tuan muda kedua ini untuk mendapatkan semua bahan-bahan itu. Sang tuan muda melepaskan leher Guiryongja. Dia menyadari keegoisannya karena selama ini dia tidak peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Sebab itulah caranya untuk bisa mengumpulkan semua bahan-bahan itu. Jika Guiryongja adalah orang lain, dia pasti sudah membunuhnya. Tanpa diduga, sang tuan muda kedua mengucapkan terima kasih karena Guiryongja sudah bersedia menunggunya seumur hidupnya. Guiryongja sangat terharu melihat sikap pria di hadapannya. Dia sampai menangis dan memohon maaf sekali lagi. Di momen inilah, tiba-tiba waktu terhenti, sehingga membuat ksatria ini tertegun. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dan mengatakan bahwa dia berhasil melewati semua ujian. Tuan muda kedua bertanya siapa pria tua itu. Dia hanya menjawab bahwa dialah yang akan mengirimnya ke masa lalu. Melihat ekspresi terkejut di wajah putra Heavenly Demon, pria tua itu menjelaskan bahwa mustahil bagi seorang manusia bisa memahami logika surga. Dan tidak mungkin makhluk fana dan beberapa artefak bisa membuat perjalanan waktu. Kakek misterius ini menjelaskan bahwa yang diperlukan untuk kembali ke masa lalu sebenarnya bukan semua artefak itu tapi upaya yang telah dia tawarkan untuk mengumpulkan mereka semua. Jadi ksatria ini telah dinyatakan lulus. Dia juga telah menjalani hidupnya dengan satu tujuan sembari mengorbankan semua yang dia punya. Dan memaafkan Guiryongja adalah ujian terakhir baginya. Sebenarnya sikap Guiryongja adalah ujian dari semua ujian yang harus dilakukan sang tuan muda kedua. Tapi dia bisa melaluinya dengan mudah. Maka dia meminta untuk segera dikirim ke masa lalu. Dewa itu bertanya apa yang akan dia lakukan di sana. Pria ini menjawab bahwa dia akan membunuh orang yang pantas mati dan menyelamatkan mereka yang seharusnya tidak mati. Sang dewa bertanya lagi, apa hanya itu yang ingin dia lakukan saat kembali ke masa lalu? Pria ini menjelaskan bahwa dia ingin menjalani hidupnya dengan bermakna. Sebenarnya dia ingin kembali ke masa lalu karena dia menyesali caranya menjalani hidup atau memiliki amarah yang sangat besar kepada Huamogi. Lalu sang dewa bertanya lagi apa yang dia sesali. Sang tuan muda kedua menjawab semuanya. Karena dia merasa, sejak lahir, tidak ada tindakannya yang terjadi atas keinginannya sendiri. Dia terdorong oleh banyak kejadian sebelum akhirnya menyadari bahwa kehidupannya akan segera berakhir. Sang dewa tersenyum. Dia penasaran dengan hidup macam apa yang akan dijalani tuan muda di hadapannya ini. Dan dia sangat menantikan kehidupan baru yang akan dia miliki. Setelah sang dewa menghilang, waktu kembali berjalan. Putra kedua dari Heavenly Demon ini langsung melangkah ke dalam gerbang dengan perlahan. Dia juga berpesan pada Guiryongja untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi pria itu justru memaksa sang tuan muda kedua untuk mengingat janjinya untuk menemui Guiryongja di masa lalu dan mencegahnya menikah. Cahaya terang menyebar saat pria ini memasuki gerbang. Saat dia membuka mata, dan membiasakan penglihatan pada lingkungan sekitar, riuh suara teriakan dan sorak-sorai orang-orang langsung menyambutnya. Pria ini tersenyum senang saat menyadari bahwa dia telah berhasil kembali ke masa lalu. Lalu dia langsung terkejut saat merasakan aura yang sangat kuat dari sisi lain arena. Sorot matanya langsung tertuju pada figur kokoh yang sedang duduk di kursi.
Sosok yang memiliki wajah hampir sama dengannya, yaitu ayahnya. Saat sorot mata mereka bertemu, sang tuan muda kedua tersenyum lembut. Seolah ada perasaan lega di dadanya. Namun, kedamaian itu harus terusik saat tiba-tiba ada seorang pria besar di sisi lain arena yang berteriak dengan lantang meminta pertarungan itu segera dilakukan. Keberadaan pria itu membuat sang tuan muda kedua menyadari bahwa hari ini adalah hari New Demon Skirmish.